Ya sudah tahu pekan lalu kita kontrak kuliah. Nah, ini yang perlu kita pahami bersama bahwa tujuan umum. Jadi 3 poin ini minimal, boleh lebih, tapi 3 ini diharapkan bisa kita capai nanti di kuliah. Yang pertama, kalian tuh harus punya pengetahuan tentang pemanfaatan komputer untuk meningkatkan produktivitas kerja. Jadi bagaimana kita memanfaatkan komputer itu untuk meningkatkan kinerja kita. Kemudian yang kedua, kalian juga harus punya pengetahuan tentang pemanfaatan teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan. Makanya kemarin sudah saya minta per kelompok tuh masing-masing silahkan pilih bidang apa yang mau dibahas, isunya apa, seperti itu. Kemudian yang ketiga, kalian juga harus paham tentang apa pengaruh positif dan negatif dari pemanfaatan teknologi komputer, sehingga kalian nanti bisa mengambil sebuah keputusan. Jadi, kan kita sudah punya nih, oh bidangnya pemanfaatan komputer itu di bidang pendidikan misalnya. Terus kita kaji, apa pengaruh positifnya, apa pengaruh negatifnya, seperti itu. Nah, ketika misalnya kita tahu, oh ternyata pemanfaatan di komputer di bidang pendidikan ini itu ada negatifnya misal. Tapi ternyata positifnya lebih besar. Oh ya, kita putuskannya seperti ini. Jadi yang perlu kita kaji nanti di sini adalah bukan semata-mata, oh komputer dimanfaatkan di bidang ini, bukan. Tapi kita harus kaji lebih jauh lagi, apa pengaruh positifnya jika ini dimanfaatkan dan apa pengaruh negatifnya. Karena pasti pemanfaatan komputer di suatu bidang pasti tidak tidak melulu dia punya dampak positif, pasti ada sisi negatifnya juga. Nah, di situ nanti yang perlu kita telaah, kita analisis nanti sama-sama tuh dalam satu kelompok, dan terus kita bisa ambil keputusan yang etis. Jadi di sini kita harus betul-betul eh, memikirkan nih dari sisi etikanya, dari sisi nilai-nilai sosialnya. Keputusan tersebut tentunya harus bisa kita pertanggungjawabkan. Misal, kita putuskan, oh ini ternyata manfaatan ini harus di-stop misalnya, karena terlalu banyak negatifnya. Atau, oh pemanfaatan ini bisa terus dilanjutkan, tapi dengan catatan seperti ini, supaya efek negatifnya tidak terlalu besar. Seperti itu. Jadi, terbayangkah nanti selama 1 semester itu akan kita kaji. Bagaimana nanti komputer tersebut dimanfaatkan, bagaimana dampaknya, kemudian keputusannya, dan keputusan tersebut tidak serta-merta kita, oh ini boleh, ini tidak boleh, tidak. Tapi kita harus kaji. Kaji dari sisi keilmuannya kita sebagai orang yang bergelut di bidang sistem informasi. Seperti itu. Itu untuk tujuan umum mata kuliahnya. Kemudian untuk mata kuliahnya itu sendiri, karena tadi tujuannya seperti itu, jadi intinya dalam mata kuliah ini kita akan bahas tentang teknologi komputer, kemudian perkembangannya, kemudian pemanfaatannya teknologi komputer dalam berbagai bidang kehidupan. Nah, di sini pemanfaatannya ini kita tekankan bahwa untuk meningkatkan produktivitas kerjanya, kemudian mengubah cara bekerja. Karena tentu saja kalau misalnya kita kerja secara manual, kemudian dibandingkan dengan kita kerja dengan menggunakan komputer, pasti ada yang meningkat, kemudian ada juga yang berubah. Misal saja seperti sekarang, biasanya kita kuliahnya tatap muka di kelas, saya biasanya membawakan materi di kelas, kemudian sekarang harus online seperti ini, tidak bertatap muka dengan kalian, pasti ada yang berubah dari cara kerjanya. Kemudian di sini diharapkan bahwa harus ada peningkatan produktivitas. Nah, itu nanti yang perlu dikaji. Apakah memang nih produktivitas kerjanya itu meningkat dengan adanya pemanfaatan teknologi komputer itu sendiri. Jadi itu deskripsi singkat dari mata kuliahnya. Ini untuk selanjutnya yang akan kita bahas hari ini. Satu judul. Saya sengaja bahasa Inggris kan. Sengaja juga sudah share materinya di awal. Karena saya mau nanya. Ini satu kalimat ini ada yang bisa kasih tahu ke saya artinya tuh apa? Silahkan di-unmute mikrofonnya, terus ngomong. Kira-kira ini satu kalimat ini tuh artinya apa? Silahkan. Siapapun Bu. itu. Ya, silahkan. Bu. Iya, Putri itu Rivaldi. gimana Bu? Apa?
Komputer ada di mana-mana. Komputer ada di mana? Oke, komputer ada di mana-mana. Ada lagi pendapat? Artinya Hah? Apa? Lanjut, silakan. Silakan Rivaldi. Siapa lagi? Yang mau menambahkan mungkin? Sudah sepakat semua? Ini artinya komputer ada di mana-mana. Ya? Iya, Bu. Iya. Ya, Bu. Oke. Kalau gitu saya minta satu orang lagi. Tolong dibaca nih kalimat ini. Cara bacanya nih gimana? Ayo, siapa lagi yang mau? Atau kita dengarkan dulu kalau gitu. Bagaimana cara pelafalannya? Ubiquitous. Oke, silakan. Ada yang mau ulangi kalimat tersebut? Nggak terdengar, Bu. Oh, udah terdengar ya? Saya, Bu. Ah, ya silakan. Bu, Komputer is ubiquitous. Putus-putus, Bu. Putus tadi suaranya? Kalau saya benar, Bu. Komputer is ubiquitous. Ubiquitous. Coba ada lagi? Ayo. Komputer is ubiquitous. Ubiquitous. Oke, ada lagi? Computer is ubiquitous. Ubiquitous. Coba kita dengarkan lagi, nah. Iya, Bu. Putus-putus. Putus-putus. Coba kita dengar lagi. Nggak ada sedengar, Bu. Nggak ada? Iya, Bu. kedengaran. Ada kedengaran. Tunggu, kayaknya tadi belum terchecklist mungkin ya. Coba saya ulang share kalau gitu. Biasanya kalau udah dicek mungkin. Oh ya, benar. Share komputer sama udah terchecklist. Ubiquitous. Kedengaran? Ubiquitous. Ubiquitous. Sudah kedengaran? Dengaran, Bu. Oke. Kedengaran, Bu. silakan. Oke. Siapa yang mau ulang sekarang? Komputer is? Ubiquitous. Oke, ubiquitous. Oke, jadi kita bukan U, nah, jadi bukan U, tapi U. Mirip seperti mau bilang O sebenarnya, double O, jadi kayaknya ubiquitous. Kuitusnya cepat. Oke. Oke, saya nggak mau Iya, Bu. nanti yang sudah masuk di kelas ini, nanti ketemu kata ubiquitous, udah lain lagi cara bacanya. Jangan dibaca ubiquitous. Ya, ubiquitous. Oke, jadi komputer ada di mana-mana, itu sebenarnya judulnya. Jadi saya tadi tuh sengaja nggak mau kasih judul komputer ada di mana-mana. Terlalu simpel, kita harus kasih judul yang menarik. Nah, ini salah satu tipsnya nanti. Ketika kalian mau membawakan materi, pilih judul yang unik. Walaupun isinya biasa saja, judulnya dulu. Judulnya komputer is ubiquitous. Apa itu ubiquitous? Buat orang penasaran sehingga mau cari sendiri apa dulu artinya itu ubiquitous. Jadi sebelum dia tahu apa isi yang mau kita bawakan, dia harus penasaran dulu. Dia harus cari tahu sendiri dulu apa artinya ini. Oh, ini kata nggak pernah saya temukan. Kira-kira apa ini ubiquitous? Kayak gitu. Itu nanti untuk kerja kelompoknya kalian pilih nanti temanya itu. Jadi jangan temanya nanti terlalu panjang. Komputer untuk meningkatkan ini. Enggak. Kalian silakan pilih satu kata yang unik yang akan mencerminkan apa yang kalian mau bahas nantinya. Seperti itu. Oke, kita lihat komputer katanya ada di mana-mana. Sebelumnya, kalau ini pasti sudah paham semua atau kalian sudah semester berapa? 5 ya? Definisi komputer. Kalau kita bicara tentang komputer, pasti tidak jauh-jauh dari 3 kategori ini. Input, proses, dan output. Karena tidak ada komputer yang hanya ada inputannya. Ya, Sahnur, kenapa? Sahnur, silahkan. Enggak jadi. Oke. Udah lanjut. Jadi tidak ada komputer yang hanya ada inputannya. Dia berhenti setelah diinput, tidak. Pasti dia melalui proses dulu. Jadi inputan yang kita kasih, dia pasti proses, dia pasti olah.
sehingga nanti dia menghasilkan output. Minimal seperti ini. Proses kita mengetikkan huruf S. Jadi toh, inputannya adalah kita menekan tombol keyboard S. Kita perintah ke komputer. Oh, saya menekan tombol S. Berarti saya menginputkan perintah kepada komputer untuk menampilkan huruf S. Jadi ketika saya tekan nih tombol keyboardnya S, itu inputannya, kemudian komputer nanti akan memproses, jadi segala macam microcontroller yang ada di bawah keyboard, dia akan mengirim sinyal-sinyal input, kemudian diproses ke prosesornya, kemudian nanti dari prosesor diproses lagi, nanti outputnya dihasilkanlah di layar. Sehingga kita bisa lihat, oh ada huruf S, ternyata tadi yang ditekan adalah huruf S. Jadi simpelnya seperti itu. Nah ini definisi yang lainnya lagi, jadi tadi simpelnya itu yang penting ada input, proses, output itu di komputer. Ini definisi selanjutnya bahwa alat bantu untuk menyimpan, mengolah, dan mengambil kembali data atau informasi yang diperlukan. Jadi komputer yang kita gunakan tuh pasti kita bisa menyimpan data, kita bisa mengolah dan bisa mengambil kembali. Mengambil kembali ini kalau dalam istilah teknologi informasi kita sebut dengan kata retrieval. Jadi information retrieval, kita mengambil kembali informasi. Mengambil kembali informasi itu seperti apa? Misal, sekarang saya misalnya menulis banyak file nih, saya simpan per harinya. Oh, ketika hari ke-10 sudah ada 10 file. Di hari ke-11, saya akan retrieval information. Maksudnya apa? Bisa saja saya mencari kembali file yang pernah saya tulis, seperti itu. Itu artinya mengambil kembali data. Jadi, sudah pernah saya simpan dulu, baru saya cari. Jadi, proses pencarian. Itu retrieval information. Bisa tidak information retrieval itu bukan saya yang simpan, tapi saya cari, bisa. Itu contohnya seperti apa di Google Search. Jadi di Google Search kita melakukan information retrieval, kita melakukan image retrieval atau mengambil kembali gambar, tetapi bukan kita yang menyimpannya ke database, tapi proses tersebut adalah proses mengambil kembali data, meretrieval seperti itu. Oke, kalau ini pasti sudah paham sekali toh apa itu komputer. Ini hanya penyegaran. Terus selanjutnya kita lihat dalam sisi yang tadi yang mau kita bahas sehari ini bahwa komputer is ubiquitous. Jadi dari dua pokok bahasan subnya ini, yang pertama nanti kita bahas berbagai aplikasi komputer dalam kehidupan masyarakat. Kemudian yang kedua adalah isu dan interaksi sosial. Jadi isu-isu yang ada dalam pemanfaatan aplikasi komputer tersebut. Kita lihat satu-satu nih. Pertama, berbagai aplikasinya dulu. Di sini ada saya tampilkan 11, masih banyak lagi sebenarnya, makanya kita ada tulisan dan lain-lain. Kalau saya lihat sepintas dari rekapan tema-tema yang dipilih, ada di sini tuh yang tidak saya sebutkan, kalau nggak salah ada tuh yang bidang pertanian, di sini saya tidak sebutkan. Jadi yang 11 ini tidak mutlak hanya ada 11, boleh lebih, seperti itu. Oke, kita lihat satu-satu dari bidang perbankan. Manfaatannya apa saja? Di sini ada sistem uang elektronik, ada ATM, ada kartu kredit, ada kartu debit, kemudian bisa penyimpanan data nasabah di perbankan, kemudian pemrosesan transaksi secara online, kemudian pembayaran tagihan secara online. Dan masih banyak lagi. Jadi tidak mutlak hanya 4 ini. Coba saya mau nanya lagi kalau gitu. Silahkan siapa nih yang pernah melakukan proses yang memanfaatkan komputer dalam bidang perbankan selain yang saya sebutkan di slide ini. Coba silahkan di unmute mic-nya. Terus kalian apa proses yang pernah kalian lakukan yang memanfaatkan komputer di bidang perbankan? Selain ini nih. Atau kalau susah yang selain, boleh deh yang pakai ini. Tapi kalian lakukan apa seperti itu? Ini yang transaksi, Bu, yang ada transaksinya. Transaksi apa itu, Hasrul? Kayak semacam apa di tarik tunai gitu. Tarik tunai, oke. Apalagi? Dari handphonenya, saldo dari handphone ditarik tunai ke ATM. Oke. Itu
menggunakan aplikasi yang ada namanya itu link aja. Link aja, oke. Iya. Siap. Itu salah satu dompet digital, Bu. Dompet digital, boleh. Iya. Oke. Ada Terus lagi? masuk Terus? aja kan? Ya, coba satu orang satu dulu. Biar Iya, nanti ketika Oke, siapa lagi nih yang mau jawab? Apa transaksi yang pernah kalian lakukan yang memanfaatkan teknologi komputer di bidang perbankan? Coba. Pembelian Pembayaran pulsa, Bu. UKT, Bu. Pembayaran UKT, oke. Terus apa lagi? Satu orang satu nih. Cukup kayaknya. Pembelian pulsa. Pembelian pulsa. Terus apa lagi? Pembayaran Telkom. Pembayaran Telkom. Terus apa lagi? Pembayaran listrik secara online. Pembayaran listrik secara online. Terus ayo. Coba kira-kira kalau kalian buka ATM, mobile banking, kalian bisa ngapain saja itu di dalam? Ya, Bu, bisa diulang. Masih lanjut sih yang tadi. Dalam perbankan itu kalian pernah melakukan apa saja? Misalnya buka di ATM, di mobile bankingnya, atau internet bankingnya, kira-kira bisa ngapain saja di situ? Pembayaran Bu, BPJS ketenaga apa sih? Ketenaga Ketenaga kerjaan. Oke. Siapa lagi? Transfer, Bu. Transfer. Apa yang ditransfer? Oke, lanjut lagi. Kita transfer uang. Terus apa lagi? Udah? Bu, pembelian pulsa. Pembelian pulsa, baik pulsa listrik, pulsa handphone, toh bisa di Iya, di Bu. ATM itu. Oke. Cukup nih kayaknya perbankan dia. Pasti semua sudah pernah pakai nih. Oke, kita lanjut. Di bidang kedua nih, perdagangan. Nah, ini mirip-mirip sebenarnya dengan perbankan. Karena biasanya kalau di perdagangan itu, kita pasti pakai uangnya dari bank juga. Nanti akan mirip-mirip. Untuk di bidang perdagangan, itu pasti ada hubungannya sama e-commerce. Karena kan ini kan e-commerce-nya electronic commerce, perdagangan yang elektronik, yang online. Di sini misalnya ada data transaksi, kemudian apalagi yang diolah hasil transaksinya, persediaan barang-barang atau stok, kemudian kalau kita membuat laporan keuangan, faktur, surat, dokumen, dan lain-lain. Nah, di sini adalah pembayaran tunai dan elektronik. Jadi untuk pembayaran tadi ini bisa masuk kategori perbankan karena kita pakai dana dari bank juga, kemudian dia bisa masuk juga ke perdagangan. Untuk elektronik money itu masuk ke sini juga, bisa masuk ke sini pembayaran tunai. Oke, sekarang silahkan lagi kalian sebutkan satu-satu apa yang pernah kalian lakukan. Ini khusus perdagangan nih, kalau tadi perbankan. Jadi sekarang yang betul-betul murni perdagangan, transaksi jual beli, silahkan disebutkan lagi. Saya, Bu, pernah beli barang. Tokopedia, Bu. Oke, pakai Tokopedia, betul. Pembelanjaan. Pembelajaran, Bu. Menggunakan Shopify. Oke, betul. Terus, ada lagi? Apa? Tiket.com. Tiket.com, oke. Jadi banyak tuh. Jadi nanti nih setelah nanti kita materi hari ini kan ada banyak tema ternyata. Kalau misalnya kalian berubah pikiran mau mengganti tema kelompok, silahkan. Jadi sudah dua nih tadi di bidang perbankan, perdagangan sangat luas sekali. Apa kira-kira isu yang hangat yang bisa kalian Kalau Kenapa? kalau Gojek itu masuk di perdagangan kok, Bu? Masuk juga untuk transaksinya masuk perdagangan, tapi nanti kalau proses layanan jasa antarnya dia masuk ke ini transportasi. Kalau misalnya kita bayarnya boleh masuk di perdagangan, karena dia sebenarnya masuk ke e-commerce juga untuk ininya, untuk bayar-bayarnya. Tapi kalau mau dimasukkan di transportasi boleh juga. GoFood. Kenapa?
Enggak, Bu. GoFood tadi, Bu. Apa? GoFood, Bu, masuk di Oh, perdagangannya. GoFood. Iya, betul. Seperti jadi kalau nanti itu kalian mau bahas itu tentang misalnya kayak GoFood. Kira-kira apa nanti dampak positif dan negatif? Oh, positifnya ini. Apa ya? Memuaskan konsumen misalnya, memudahkan konsumen dah harus semuanya. Oh, negatifnya apa? Negatifnya misalnya dia bisa mengurangi ini daya jualnya warung-warung kecil misalnya seperti itu. Jadi nanti dikajinya seperti itu. Terus tentu ada pasti solusi dari kan, oh solusinya kami kalau kami nanti mau bikin yang serupa dengan GoFood, tapi bukan hanya ke warung-warung yang besar, ke tempat-tempat makan yang besar, tapi yang kecil-kecil juga kami masukkan ke outlet-outlet kami, misal seperti itu. Jadi nanti arah diskusinya seperti itu. Nah, ini bidang perdagangan. Ini nama-nama yang belum pernah naik ke atas. Ini kalau ngomong naik ke atas, nah jadi naikkan ke atas namanya kalian. Supaya saya baca, oh ya memang pernah muncul di kelas. Oke, ini untuk bidang yang ketiga, industri. Ini ada 3 contoh lagi, banyak sebenarnya. Jadi kalau mau dicari selain ini, banyak sekali. Di sini saya kasih contoh. Satu ada CAM atau Computer Aided Manufacturing. Itu untuk produktivitas di perusahaan. Jadi untuk manufaktur, untuk pabrik-pabrik. Jadi misalnya kita mau produksi satu produk. Nah, kita pakai CAM ini, bantuan. Jadi, kita desain dulu di komputer pakai aplikasi ini. Tapi dia fokusnya ke produk-produk di pabrik, manufaktur. Kalau yang CAD, nah ini biasanya dipakai sama anak-anak di teknik arsitektur. Itu untuk mendesain. Jadi bisa desain rumah di sini, desain mobil juga boleh. Jadi AutoCAD kalau nggak salah mereka tuh pakainya. Jadi itu salah satu aplikasi yang mereka pakai untuk bidang industri. Jadi mau bangun rumah digambar dulu di AutoCAD-nya. Bagaimana kita mau bangun rumah? Oh 2 lantai misalnya, pintunya sebelah mana kayak gini-gini. Kemudian yang ketiganya itu penggunaan robot yang dikendalikan oleh komputer dari jarak jauh. Jadi sekarang sudah banyak juga misalnya untuk yang bahan-bahan yang berbahaya kalau dekat misalnya ada radiasinya dan manusia, jadi pabrik-pabrik itu biasanya sudah menggunakan robot. Nah ini juga kalau misalnya mau diangkat jadi tema nanti, tema diskusinya kan bisa sekali tuh misalnya tadi karena terlalu banyak misal penggunaan robot akhirnya manusia nih susah mendapatkan pekerjaan misal, atau karena ini harus pakai aplikasi akhirnya orang-orang yang tidak tahu pakai komputer tidak bisa kerja di situ misal. Jadi kajinya seperti itu. Apa yang terkait dengan isu-isu sosial. Kemudian ini bidang transportasi. Nah, ini tadi nih. Jadi untuk pembayaran online-nya misalnya tadi yang dibilang sama Hasro, kalau kayak Gojek, Grab kayak gitu tuh itu masuk mana? Jadi untuk pembayaran online-nya sendiri karena kita pakai jasa transportasi, jadi dia bisa masuk di transportasi. Tapi kalau misalnya tadi, saya bayarnya pakai ini mobile banking, bisa langsung saya transfer, bisa saja dia masuk ke perbankan. Jadi tergantung dari sisi kita menganalisisnya. Atau kalau mau disebut dua-duanya boleh. Jadi dia masuk di bidang perbankan, dia masuk juga di transportasi. Seperti itu. Nah, di sini beberapa contoh kalau di bidang transportasi, ada untuk pembayaran online, kemudian pemesanan jasa transportasinya itu secara online, kemudian kendaraan tanpa awak, tanpa pengendara, misalnya sudah banyak tuh sekarang, kemudian GPS nih yang paling sering kita pakai sehari-hari, atau Global Positioning System, kemudian ada CCTV, biasanya tuh yang dipasang di lampu merah, jadi untuk mengontrol, mana nih pengendara yang melanggar, nah biasanya langsung diberi peringatan lewat CCTV tersebut. Nah, ini yang menarik tentang GPS dulu. Saya nanya, siapa yang baru hari ini tahu kepanjangannya GPS? Bu. Saya, Bu. Ya, jadi ini tadi saya tambahkan dalam kurungnya. Awalnya saya cuma mau tulis GPS. Kayaknya harus tahu nih. Jadi GPS itu kepanjangannya adalah Global Positioning System. Jadi nanti sistem yang mengatur bagaimana posisi yang secara global. Maksudnya gimana? Jadi posisinya itu betul-betul
secara umum. Misal, saya sekarang lagi di Kendari nih. Koordinat saya misalnya sekian lintang derajat tentang selatan. Koordinat tersebut ketika diakses dari kalian yang tinggal di Kolaka, kalian tetap baca posisi saya segitu. Kemudian ada lagi kalian misalnya sekarang lagi di Amerika, akses posisi saya segitu juga. Jadi makanya dibilangnya global. Jadi posisinya dia itu berlaku secara global mendunia. Dari manapun kita cari, orang itu posisinya pasti sama di situ. Karena kita punya satu standar yang umum. Kita pakai, sekarang kan umumnya pakai Gmaps, Google Maps. Jadi di situ nanti koordinatnya akan sama semua. Dari manapun kita ukur. Seperti itu. Dan masih banyak lagi yang lain. Misal e-tiket, terus apa lagi nih kalau transportasi yang berbau Grab, Gojek kayak gitu pasti masuk ke sini, ke transportasi. Atau misalnya nanti mau buat untuk jasa becak online misal, termasuk juga. Seperti itu. Yang penting yang menghubungkan proses pemindahan seseorang. Tentunya kita pakai manfaatan komputer. Oke, itu untuk bidang transportasi. Selanjutnya di bidang kedokteran. Di bidang kedokteran kita pakai apa saja? Jadi yang pertama bisa untuk mendiagnosis penyakitnya pasien. Jadi sudah ada sedikit. Jadi misalnya di suatu daerah yang terpencil, di situ misalnya dokternya berkunjungnya hanya sekali sebulan. Sementara orang sakit itu tidak menentu waktunya, tidak bisa dipaksa, hanya boleh 1 kali 1 bulan dia sakit. Nah, buatlah di situ sebuah sistem yang namanya sistem pakar penyakit mata misalnya. Jadi nanti ketika seorang perawat yang tidak punya keahlian untuk tentang penyakit mata, dia cukup menggunakan bantuan sistem pakar penyakit mata tersebut. Jadi ketika ada pasien yang datang, dia cukup masukkan gejala-gejalanya di sistem pakar tersebut. Oh, misalnya matanya merah, itu matanya kelilipan setiap sekian menit. Terus semua inputan gejala-gejala, terus kemudian fotonya, foto matanya pasien juga dimasukkan ke sistem pakar tersebut, nanti diolah, kemudian akan ada outputnya berupa hasil diagnosis, oh penyakitnya pasien tuh penyakit mata A misalnya, diobatnya seperti apa, seperti itu. Dan tentunya sebelum kita membuat sistem pakar tersebut, pengetahuan yang kita tanamkan di sistem saat kita ngoding database-nya itu kita ngambilnya dari pengetahuan ahli penyakit mata. Jadi kita tanya-tanya memang ke penyakit matanya dokternya, dokter penyakit matanya. Kalau sakitnya seperti ini, nanti gejalanya seperti ini, obatnya ini, seperti itu. Kemudian ada lagi contoh yang kedua pemanfaatannya yaitu CAT atau Computer Axial Tomography. Ini biasanya kalau di dunia kedokteran itu akan menghasilkan sinar X yang bergerak. Jadi nanti mengambil gambar hasil ronseng, tapi dia yang bergerak kalau pakai CAT. Kemudian bisa juga untuk riwayat penyakit pasien atau penggajian karyawan. Ini biasanya masuk ke sistem informasi rumah sakit. Jadi kita buat rekam medik pasien, kemudian kita buat lagi data-data untuk karyawannya, entah gajinya, atau persediaan obat-obat, dokter, untuk kamar. Yang terbaru, kalau yang saya tahu di Sulawesi Tenggara ini, yang rumah sakit di Kendari, yang Bahtramas, itu juga sudah dibuatkan sistem informasi untuk rumah sakitnya. Jadi kita sudah bisa booking kamar sebelum kita masuk ke rumah sakit tersebut. Jadi misalnya, oh sudah sakit nih sekarang, mau masuk ke rumah sakit, kalian sudah bisa booking kamarnya terlebih dahulu. Jadi ketika masuk tinggal diproses. Seperti itu. Kemudian yang terakhir misalnya robot untuk merawat pasien. Nah ini yang paling hangat nih kalau sekarang diperbincangkan karena di masa pandemi ini. Jadi sebenarnya kita sangat butuh nih robot untuk merawat pasien. Karena kalau misalnya perawat ataupun dokter yang langsung kita terjunkan misalnya 24 jam untuk merawat pasien itu bahaya terpapar COVID. Jadi sekarang ini beralih peneliti-peneliti itu membuat robot. Kalau yang di Indonesia yang baru-baru ini launching itu yang robot Raisa. Itu yang kerjasamanya ITS sama Unair. Mereka buat robot. Tapi bentuknya belum secantik yang digambar ini. Dia masih berupa rak-rak kayak obat. Tapi sudah ada untuk layar monitornya.
Oke, itu untuk kedokteran. Mungkin kalau yang ini jarang kalian gunakan. Paling mungkin untuk sistem informasi rumah sakitnya, Ji. Oke, terus untuk bidang selanjutnya ini ada pendidikan. Nah, ini juga lagi hangat-hangatnya sekarang. Kayaknya akan digunakan di segala penjuru bumi, dunia yang sedang melakukan proses pembelajaran. Jadi belajar mengajar sekarang kita dituntut pakai semua ini. CBE sama CAI itu istilahnya sebenarnya terlalu khusus. Sekarang kita umumnya mengenal istilah LMS atau Learning Management System. Jadi semua sistem yang memanage untuk proses pembelajaran itu masuk kategori LMS. Kalau yang CBE itu sebenarnya nama lain dari LMS, tapi versi dulunya sama CAI juga kayak gitu. Jadi bagaimana sekarang kita memanfaatkan LMS itu? Misal nih, apakah LMS itu efektif, efisien, tidak? Nah, kalau misalnya dulunya dikaji bahwa pendidikan itu, perkuliahan itu pasti sangat bagusnya kalau dilakukan dengan tatap muka. Tapi sekarang nih ada kondisi pandemi yang tidak memungkinkan kita untuk tatap muka berkumpul di satu ruang dengan orang yang banyak seperti itu. Akhirnya mau tidak mau, pakailah kita LMS. Salah satunya misal kita menggunakan Zoom ini atau misal pakai e-learning kayak gitu toh. Untuk materi dan sebagainya semua masuk di e-learning. Nah, ini nih yang bagian pendidikan ini, dulunya kalau misalnya bukan IT itu nggak mau kuliah online misalnya. Atau mengenal kuis pakai online pun, aplikasi psikologi dan yang lain itu tidak mau. Tapi ternyata setelah pandemi semua jadi mendadak digital. Orang yang dulunya gaptek, sekarang pokoknya dituntut harus bisa. Seperti itu. Jadi ini sebuah tantangan nanti bagi kita yang bergelut di dunia teknologi informasi, karena setelah pandemi ini semua orang itu akan bisa IT. Sangat sedikit nanti yang gaptek. Jadi nih jangan sampai kalian yang nanti setelah pandemi menyandang gelar Eskom, ternyata pengetahuannya kalian sama aja dengan yang lain yang misalnya gelarnya tuh SPD, SE, dan lain-lain. Jadi kita nih yang betul-betul menguliahkan teknologi informasi harus punya keahlian yang lebih, karena ini nih bisa dilihat tuh di saat pandemi ternyata semua orang bisa otodidak belajar IT. Kira-kira apa nanti keahliannya kita? Jadi bukan hanya saya bisa kuliah online, saya bisa jawab kuis online misalnya. Kita nanti setelah dari pandemi bisa nanti kita lihat semua orang tuh akan tahu IT karena selama pandemi mereka dipaksa untuk bisa dan ternyata bisa otodidak belajar sendiri kayak gitu. Oke, ini dalam bidang pendidikan. Kemudian ini dalam bidang kesenian. Kita sudah banyak aplikasi-aplikasi yang bisa menghasilkan bunyi alat musik. Kalau kalian cari di Play Store tuh banyak sekali gitar, piano, drum, suling, saksofon dan lain-lain. Kemudian tidak hanya menghasilkan bunyi, ternyata bisa mengaransemen lagu juga. Kemudian ada juga beberapa aplikasi itu bisa menghasilkan animasi, film-film kartun yang ada special effect-nya, ini yang suka ngedit-ngedit video. Kemudian bisa juga untuk menggambar, melukis, dan lain-lain. Itu untuk bidang kesenian. Kalau misalnya kalian kuliah desain grafis, grafika komputer, pasti semuanya diarahkannya ke pakai digital. Jadi kita sudah pakai pemanfaatan komputer dalam bidang kesenian itu. Kemudian yang selanjutnya di bidang penelitian, di sini tuh biasanya dipakai di penelitian kan ada banyak bidang lagi. Kalau yang pertama tuh dia di bagian ilmu nuklir, itu bisa menyelidiki tenaga nuklir. Misal kan bahaya tuh kalau nuklir. Kita mau teliti tenaganya tapi manusia yang tes langsung tuh bahaya. Bisa meledak. Jadi kita pakai bantuan komputer. Atau nih penelitian ruang angkasa, karena kita tidak bisa mengirim banyak orang ke ruang angkasa sana, maka kita kirimkanlah beberapa satelit misalnya, nanti kita pantau dari bumi. Kemudian untuk melakukan peramalan cuaca, jadi kita mengambil gambar dari tadi satelitnya udah diterbangkan ke angkasa sana, terus kita ngambil nanti gambar
awannya. Jadi dari satelit sana tuh ada pengambil awan di bumi. Oh, jadi kira-kira nih hari ini awan pagi jam segini tuh banyak misal. Jadi diramal lah 10 jam kemudian nanti hujan apa tidak, seperti itu. Atau ini yang terakhir untuk akuisisi kemudian pengolahan data. Akuisisi itu pengambilan, pengumpulan. Jadi kita mengumpulkan data-data penelitian. Bisa tadi tuh mengambil citra satelit, itu bisa jadi data juga. Atau misal kita mau mengambil, ini kalau contoh di layar nih, foto yang kita ambil pakai mikroskop. Itu bisa juga. Jadi kalau pakai mata manusia, misal tidak kasat mata, tidak tampak, pakai bantuan komputer di situ untuk perbesaran sekian kali. Cepatlah. Jadi terkumpullah data penelitian tersebut. Untuk bidang ini, kalau mau dianalisis bisa jadi nih, oh ternyata kalau manfaatannya misal, manfaatannya ternyata masih ada radiasinya. Itu bisa jadi sisi negatifnya. Kalau sisi positifnya, oh dengan manfaatannya ini, misalnya bisa mengurangi resiko penelitian. Atau misal kita bisa lebih menghemat biaya. Misalnya tadi untuk penelitian ruang angkasa, oh jadi tidak harus mengirim manusia setiap bulan ke ruang angkasa sana. Kita cukup kirim 1 satelit saja, bisa untuk setahun, seperti itu. Jadi nanti selanjutnya untuk diskusi kelompoknya dikajinya seperti itu. Terus ini dalam bidang rekreasi dan hiburan. Jadi dalam bidang game online, kemudian wahana-wahana yang dikendalikan komputer, ataupun bioskop online, kalian nonton filmnya secara online, baca apalagi novel, apalagi tuh, komik, webtoon, dan yang lainnya. Jadi ini tujuannya lebih ke rekreasi dan hiburan. Nah kalau ini, misal kalian mau ambil sisi positifnya, oh sisi positifnya misal dia lebih murah. Terus sisi negatifnya, misalnya itu ada efek yang namanya computer vision syndrome. Sindrom ini yang mempengaruhi mata kita karena terlalu lama menatap layar komputer atau layar handphone. Seperti itu. Itu bisa jadi satu penelitian sebenarnya. Jadi bagaimana caranya agar kita tidak kena itu. Karena setiap orang pasti kena sebenarnya, sadar dan tidak sadar, ketika dia terlalu lama melihat komputer ataupun layar handphone untuk main game, nonton, dan sebagainya, itu pasti akan mempengaruhi penglihatannya dia. Seperti itu. Jadi bisa saja bikin rabun atau bikin pusing, bisa jadi sampai sakit kepala. Itu namanya computer vision syndrome. Oke, terus ini yang selanjutnya untuk bidang hankam, pertahanan dan keamanan. Tadi saya nyari sebenarnya yang gambar TNI, tapi tidak dapat akhirnya. Dapatnya yang tentara Amerika. Jadi ini untuk di bidang hankam, itu bisa pakai kapal perang, kemudian kapal terbang. Jadi kita pasang alat navigasi komputernya. Jadi bisa tahu, oh musuhnya ada di sini nih, gitu. Atau untuk simulasi perang, jadi misalnya kan kalau perang bahaya simulasinya, kan kita mau latih tentara kita perang tapi harus tembak betulan misal, itu bahaya. Jadi kita pakai simulasi, istilah kerennya tuh virtual reality. Jadi ini contohnya nih kayak yang dipakai sama tentara ini yang digambar. Jadi dia pakai kacamata VR ini. Jadi sekarang nih melalui kacamata itu nanti dia bisa lihat di depan, jadi seperti ada lawannya dia. Nanti ketika dia tembak, udah lawannya mati betulan, tapi sebenarnya lawannya itu hanya virtual. Jadi tidak ada lawan yang sesungguhnya. Itu bisa dipakai untuk simulasi. Terus yang selanjutnya pesawat tanpa awak. Jadi misalnya kita mau ngirim mata-mata, daripada kita kirim orang ke perbatasan misal, nanti ditangkap betulan, ditembak betulan sama musuh. Jadi kita kirim pesawat, tapi tidak ada pengendaranya, tidak ada yang kendalikan di dalam pesawat, ya kita kendalikannya jarak jauh. Sistemnya kayak pakai drone gitu, jadi kita kendalikannya jarak jauh, terus pesawatnya terbang lah. Itu untuk di bidang hankam, militer, pertahanan keamanan. Nah, ini untuk di bidang komunikasi. Ini semua sudah pasti pernah pakai. Dalam itu pesannya teks, kita kirim email, kita kirim suara,
kita telekonferensi, kita nelpon, atau kita video call, video conference, dan sebagainya. Ini pasti kalian sudah pakai. Bahkan yang sekarang kita lakukan itu bisa masuk kategori komunikasi juga. Karena saya memberikan informasi, kemudian kalian nanti umpan balik ke saya. Oke, ini mudah sekali kalau bidang ini. Ini bisa dikaji juga. Apa dampak positif dan negatifnya? Kita kaji contohnya misalnya WhatsApp. Apa positifnya? Positifnya kita bisa menghubungi, berkomunikasi dengan seseorang itu dari mana saja. Jadi tidak perlu bertatap muka. Apalagi misal sekarang pandemi, sangat dimudahkan nih dengan pemanfaatan di bidang komunikasi ini. Tapi apa dampak negatifnya? Oh, dampak negatifnya misal satu, kurangnya nih pemerhati apa ya? Kita kurang nanti melestarikan EYD misalnya. Karena pasti beda kalimat yang kita tulis tangan atau yang kita ucapkan langsung dengan yang kita tulis di teks. Yang di teks nanti tuh yang penting bisa dibaca, bisa dimengerti, udah oke. Yang penting masih kategori sopan, sopan oke. Tapi coba kalau misal kalian tulis jawaban soal di kertas tuh, misal ujian, kalian tulis kata yang saja, kalian tulis YG, itu sudah tidak benar. Itu sudah tidak mengikuti EYD. Tapi ketika tulis di chat, itu sah-sah saja. Yang penting kedua belah pihak saling ngerti apa artinya. Itu di sisi, contoh sisi negatifnya. Oke. Ini nanti kita yang mau didiskusikan selanjutnya, tapi saya kasih lihat saja rangkumannya untuk bagaimana nih aplikasi komputer pemanfaatannya kita bandingkan dengan isu-isu sosial. Jadi ini baru bidang-bidangnya. Untuk pembahasan lebih lanjut nanti pertemuan pekan depan insya Allah. Jadi nanti untuk barisnya yang ke bawah itu adalah pemanfaatan komputernya, aplikasi komputernya dalam beberapa bidang. Contoh beberapa bidang saja. Misal nih, ambil contoh pertama dari robot, bidang pemanfaatan komputer untuk bidang robot dan otomasi industri. Terus kita bandingkan dengan isu-isu sosial. Kira-kira kalau di bidang pekerjaan ada tidak? Oh ada. Robot ini nanti bisa menggantikan pekerjaannya manusia, jadi bisa mengurangi lapangan pekerjaan misal. Terus selanjutnya lagi, kalau di jawaban ini udah mutlak, nah jadi kalau di bidang kesehatan nanti hasil analisisnya ada, boleh lagi diberi. Oh ya, ternyata di bidang kesehatan juga dampak bisa. Karena adanya robot, manusia tidak banyak bergerak, akhirnya manusia kurang sehat, bisa. Terus ada lagi di kebebasan pribadi, kendali terpusat, dan seterusnya. Jadi itu nanti untuk kategori isu sosial yang akan dikaji. Boleh ditambah kalau ada lagi bidang lain. Misal bidang etika ada ya. Etika sudah ada. Bidang apa kira-kira yang belum? Kesehatan juga sudah. Kendali kesenjangan. Apa ya biasanya tuh? Bidang sosial kira-kira. Oh, nasional sudah ada juga. Oke, nanti dipikir deh. Bidang-bidang isu sosial aplikasinya. Tapi itu nanti kita bahas lebih lanjutnya itu pekan depan insya Allah. Oke. Sekarang saya mau buka sesi tanya jawab 10 menit. Silahkan bagi yang tidak mau bicara langsung tulis di kolom chatnya, nanti saya baca apa pertanyaan yang kalian mau ajukan terkait tadi sampai slide 20 tadi. Kalau yang mau langsung bicara boleh di-unmute mikrofonnya. Kalau yang tidak mau langsung bicara bisa tulis di kolom chat, nanti saya baca. Oke, silakan. Di chatnya nanti tulis nama sama NIM-nya, nah. Oh iya, kita belum pilih ketua kelas. Dek, siapa yang mau jadi ketua kelasnya ini? Kelas Zoom. Hasrul, Bu. Siapa Hasrul? Iya, Bu, Kak Hasrul. Oke. Hasrul saja Bilang tadi. Bu. Oke, ntar habis tanya jawab. Habis tanya jawab kita pelantikan ketua kelas. Oke, silakan. Yusni Aulia, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Apa pertanyaannya, Yusni?
Yang lain kalau mau langsung bertanya secara langsung bisa pakai mic-nya di unmute. Ingat nah, kita tuh sekarang kuliahnya online. Jadi, saya nggak bisa nanti nilai kalau kalian tidak tampakkan dirinya kalian. Jadi, sering-seringlah bertanya di kelas, di meeting-meeting kayak gini. Sering-seringlah bertanya, menjawab. Kalian harus aktif karena apalagi mata kuliah ini tuh mata kuliah ngomong saja, bicara saja. Nggak ada penilaian ini nanti. Nilainya tuh sangat subjektif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Sundari, NIM 1812211192. Ini Bu, mau Kak bertanya, kalau seumpamanya saya ambil judul, tetapi bukan yang kayak dalam negeri Bu. Ini kayak mengenai suatu aplikasi, tapi aplikasinya itu bertujuan untuk berkenalan dengan orang-orang luar negeri, di mana aplikasi itu kita juga bisa untuk mempelajari budaya-budaya negara lain, Bu, contohnya, dan juga mempelajari bahasa mereka. Ini Bu, masuk dalam bidang apa? Masuk dalam bidang traveling atau masuk dalam pendidikan, Bu? Kalau saya dia masuknya lebih ke, tapi tadi tuh bukan mau komunikasi dengan orang luar negerinya, cuman mau mengenali gitu ya, mengenali kebudayaan atau tentang negara tersebut, seperti itu? Semacam pelajari juga Bu budaya-budayanya. Tapi enggak komunikasi kayak media sosial, toh kita enggak chat kayak gitu dengan orang sana, tidak? Komunikasi, Bu. Oh, komunikasi juga. Bisa kayak video call apa? Oh, berarti bisa masuk di komunikasi, bisa juga masuk di pendidikan. Jadi nanti cara menjelaskannya saja, oh dia masuk di bidang komunikasi karena nanti ada proses komunikasi dalamnya. Toh kita komunikasi dengan orang di luar negeri menggunakan aplikasi tersebut. Kemudian, oh dia masuk juga di bidang pendidikan karena nanti di dalamnya kita bisa mempelajari budaya-budaya dari negara tersebut misalnya. Toh jadi nanti tergantung dari bagaimana Sundari menjelaskan analisisnya mengapa dia masuk ke bidang tersebut. Seperti itu. Ya, jelas? Ya, Bu. Makasih, Bu. Oke. Ada lagi? Sambil menunggu yang mau bicara lewat mic langsung, saya bacakan dulu nah. Pertanyaannya dari Rivaldi Pradito. Assalamualaikum Bu, saya atas nama Muhammad Rivaldi Pradito. Rata-rata semua bidang di kehidupan ada pemanfaatan kecerdasan buatannya, Bu. Oh, kecerdasan buatan ya? Iya, kalau saya jawabnya, sekarang kecerdasan buatan lagi marak-maraknya dikembangkan dalam semua bidang kehidupan. Jadi, misal dibuat di bidang pendidikan. Misal tuh kalau sekarang tuh, jadi sudah ada dibuat seperti guru. Jadi dia guru tapi online kayak gitu. Tapi gurunya tersebut nanti bisa tahu apa saja yang kalian tanyakan. Nah, itu sudah dibuat juga. Atau dibuat juga murid online, mahasiswa online. Jadi itu dipakainya nanti untuk simulasi ngajar. Misal saya mau ngajar nih, tapi saya gugup kalau ketemu langsung dengan mahasiswa. Saya pakailah simulasi mahasiswa online tersebut, murid virtual. Tapi dalamnya sudah ada kecerdasan buatan. Jadi ketika saya nanya, apakah sudah paham? Nanti mereka jawab juga, sudah paham. Seperti itu. Itu dalam bidang pendidikan. Kemudian misal lagi, dalam bidang, apa lagi nih? Apa ya, kalau AI itu, yang paling sering di ini, oh ini, handphonenya kita saja. Itu lock screen-nya saja, sekarang kan sudah ada yang bisa pakai wajah, retina, atau sidik jari, itu masuk bidang AI. Jadi dia masuk ke bidang komputer visinya AI. AI itu kecerdasan buatan, artificial intelligence. Begitu Rivaldi. Semoga jelas, kalau kurang jelas, tulis lagi di chat. Oke, ada lagi? Yang mau tanya langsung juga boleh. Oh, Jusni nih, sudah ada lagi. Jusni,
Bisakah suatu aplikasi melakukan kesalahan dan bagaimana cara kita untuk melaporkan kesalahan itu? Contoh pada aplikasi tiket.com. Ketika memesan tiket, biasanya jamnya berbeda dengan pada saat check-in. Jadinya kita tidak diperbolehkan untuk melakukan penerbangan. Itu merugikan kita sebagai customer. Bagaimana tanggapan Ibu tentang hal tersebut? Oke, jawab satu-satu. Pertama, bisakah suatu aplikasi melakukan kesalahan? Bisa sekali. Karena manusia saja tidak ada yang sempurna, atau apalagi aplikasi yang dibuat oleh manusia itu. Biasanya kesalahannya kita sebut dengan bugs. Dan itu memang untuk kesalahan-kesalahan aplikasi, error-error bugs-nya itu biasanya ditemukan malah setelah diluncurkan. Jadi ketika user pakai, baru ketemu biasanya bugs-nya apa. Jadi waktu proses testing nggak ketemu, ternyata pada saat dipakai oleh user, oleh pengguna baru ketemu. Jadi tadi bisakah? Bisa. Kemudian, bagaimana cara untuk melaporkan kesalahan itu? Biasanya setiap aplikasi itu pasti punya kolom kontak us. Nah, di situ biasanya kita melaporkan kesalahan-kesalahan. Kalau misalnya ini kayak di tiket.com, biasanya ada tuh admin hotline-nya tuh, hotline center-nya. Jadi nanti kita bisa hubungi, bisa malah menyediakan ini. Saya belum pernah pakai tiket.com, tapi kalau Traveloka itu ada. Jadi kita bisa hubungi langsung, kita telepon langsung. Jadi nanti proses kesalahan-kesalahan tersebut nanti ditanggulangi sama pihak Travelokanya. Asalkan kesalahan-kesalahan itu masuk ke dalam syarat dan ketentuannya mereka, seperti itu. Terus pertanyaan selanjutnya, tanggapan saya. Nah, kalau saya sebenarnya, kalau dari yang dialami Jusni, kalau misalnya tidak bisa terbang, terus tidak diganti juga, itu harusnya sih pihak tiket.com itu mengganti kerugian, harusnya ada dispensasi. Tapi kalau misalnya kayak di Traveloka tuh ada maksimal tuh berapa jam sebelum penerbangan, ketika kita menggantinya, mengcancelnya, itu nanti uang kita kembali sekian persen. Yang biasanya tidak diganti kalau misalnya sudah terlalu mepet dengan waktu penerbangan, kita cancel. Itu biasanya tidak ada penggantian sama sekali. Tapi kalau masih 24 jam, biasanya masih diganti sekian persen dari uang tiket. Kalau misalnya kita mau cancel, atau kita mau ganti penerbangan, biasanya masih berlaku sekian persen, kita cukup nambah sekian persen lagi. Seperti itu, Jusni. Semoga jelas. Kalau kurang jelas, ditulis lagi di chat. Oh, ada lagi nih dari Herawati. Assalamualaikum Bu, saya atas nama Herawati, saya ingin menanyakan apakah aplikasi drone apakah termasuk dalam bidang kreasi dan hiburan atau termasuk dalam bidang industri atau bahkan termasuk dalam kedua bidang tersebut? Mohon penjelasannya. Oke. Jadi gini saya tekankan lagi bahwa contoh-contoh yang tadi ada di slide itu tidak mutlak masuk ke bidang itu. Itu tergantung dari analisisnya. Itu kebetulan tadi waktu buat materi, analisis saya tuh mengarahnya ke sini, makanya masuk ke bidang itu. Jadi kalau misalnya nih drone, dia masuk apa? Dia masuk kreasi, hiburan, industri, atau masuk dua-duanya atau yang lainnya. Kita lihat lagi drone-nya ini dimanfaatkannya untuk apa? Misal, saya pakai drone untuk mengirim surat ke tetangga saya. Paling seberang ada sekitar 1 kilometer, saya kirim pakai drone. Situ saya taruh surat. Terus nanti suratnya dikirim pakai drone. Nanti tetangga saya yang di sana itu dia balas lagi, tulis surat lagi, terus kirim drone lagi. Nah, kalau modelnya seperti itu, berarti kan drone-nya dipakai untuk komunikasi. Ya kan? Nah, kalau sekarang lagi, saya pakai drone-nya nanti dipakai untuk meliput, misalnya dia ngambil videonya nanti itu untuk buat film misalnya. Nah, dia masuknya berarti di bidang hiburan, drone-nya tadi, pemanfaatan drone-nya. Jadi, kalau di bidang industri, dia kecuali apa ya, misal, bisa sih industri film lagi tadi, menciptakan film. Terus apa lagi? Biasanya pakai drone. Atau misal, sekarang kalau kemarin nih nonton apa tuh di TV, On The Spot apa ya, jadi sudah ada mobil yang pakai konsep drone, jadi mobilnya tuh bisa berpindah, jadi dia kayak terbang, jadi istilahnya drone tapi berbentuk mobil kayak gitu. Nah, kalau itu lagi berarti drone-nya masuk ke transportasi, kita bisa naik di drone-nya itu untuk memindahkan kita dari satu tempat ke tempat lain. Oke, jadi begitu ya Herwati. Kalau kurang jelas lagi silahkan ditambahkan. Yang mau bicara langsung sudah tidak ada? Yang belum bicara sama sekali hari ini, yang namanya belum saya
baca mungkin. Udah cukup? Masih ada lagi kah? Sampai 9.25, nah 6 menit lagi. Oke, sambil menunggu di chat belum ada yang nambah, yang belum ada yang mau mic. Nah, sekarang kita ini dulu. Ketua kelasnya tadi Hasrul. Atau ada ini? Ada calon lain? Apakah ada yang mau mencalonkan diri selain Hasrul? Atau, oh, Bu, kayaknya Hasrul tidak cocok, Bu. Lebih cocok ini misalnya. Gimana? Atau Hasrul saja? Bu. Kasih ada saja pendampingnya, Bu. Iya, itu saya Kalau bilang. misalkan hasil lagi. Tuh, supaya tidak calon tunggal. Ada tidak yang mau mencalonkan diri? Atau mau mencalonkan teman? Atau coba, kan ada fitur Hasrul raise. sama ini, Bu. Hasrul sama siapa? Hasrul saja, Bu. Coba sekarang kan ada fitur raise hand di situ. Toh. Coba kalian raise hand untuk yang pilih Hasrul. Saya mau hitung berapa orang. Kang Hasrul is the best. Oke, coba silakan raise hand-nya. Oke, sudah 4, 5, 6, wah banyak. Oke, silakan raise hand yang memilih Hasrul. Sekarang kita ada 28 orang. Kang Hasrul kampanye ki dulu ya. Yang penting jangan pengkhianat Hasrul seperti anggota DPR. Mana? 12. Baru 12 orang nih. 13. Baru 13. Ayo kawan-kawan pilih Kang Hasrul. 15, 16. Hasrul is the best. Baru 16 orang. Hasrul. 12 orangnya kayaknya enggak mau Hasrul. Oh, 17. 12 orang. Ayo, Ayo, Mi. masih ada yang belum pilih. Hasrul minai, Bu. Tunggu, kita lihat dulu. Jangan sampai ada yang enggak mau tahu. Jadi, silahkan gunakan fitur raise hand-nya untuk memilih Hasrul. Biar saya pantau dari sini. Klik more, titik 3. Yang jengkel Hasrul angkat tangan. Masih ada yang belum pilih nih. Jangan sampai Mungkin ada yang Bu, enggak tahu raise hand, Bu. Oh, enggak tahu raise. Coba yang enggak tahu raise hand, aktifkan saja mic-nya. Bilang setuju. Coba nah, Fitri Lestari Ningsi. Mana Fitri? Pita nih pengkhianat rakyat. Jangan sampai tidur Fitri ini. Fitri? Kita tawuran kayaknya, Bu. Lagi di gunung, Bu. Hah? Jadi ingatnya tadi udah bilang. Oh, Lagi di gunung, Bu. Oh, di gunung. Rizky Rahayu, Rizky juga belum memilih. Ayo. Ya, Bu, setuju. Oh, setuju. Oke, Eka Setuju, Bu. Nurul. Eka Nurul. Setuju, Bu. Sebagai yang diketuakan, Bu. Oke. Lagi Terus Sahnur. Oh, Sahnur lagi join. Ada ya berarti. Oke, kita tanya sekarang orangnya. Hasrul mau jadi ketua kelas? Mau. Makan-makan nanti. Mau. Berhubung Yes. tidak ada kandidat lain, Bu. Ya. Jadi, gitulah. Terima Oh, kasih yang masa sudah dengar, Bu? mendukung. Oke, Enggak jadi terpaksa. Tapi kita nggak ada dana aku. Oke, jadi kita kelasnya Komas yang Zoom Hasrulna. Jadi nanti kalau misal nih kan biasanya tuh pada saat jam kuliah biasa ada kegiatan lain atau gimana, nanti saya hubungi Hasrul untuk handle kelas. Oke, tadi ada lagi nih satu pertanyaan masuk dari Resti. Assalamualaikum Bu, saya atas nama Resti Rianti. Saya ingin bertanya, kan tadi yang di slide ada robot yang bisa merawat pasien. Apakah robot yang bisa adakah robot yang bisa mengoperasi pasien? Kalau sampai sekarang yang saya tahu robot tuh masih dalam tahap merawat. Kalau untuk mengoperasi itu masih dokter. Kalaupun dia menggunakan alat tersebut masih dikendalikan oleh dokter. Jadi belum sepenuhnya dibebaskan ke robot. Karena pasti ngeri tuh. Kalian ini urusan hidup dan mati tapi diserahkannya ke robot gitu lah. Sebentar dia salah potong urat nadi bahaya. Seperti itu, Restina. Jadi kalau untuk sekarang biasanya itu masih dalam tahap merawat ataupun mendiagnosis. Jadi ini sakitnya apa, seperti itu. Oke, ada lagi? Sebelum Saya, Bu. Oh ya, Risma silakan.
Bu, kan sekarang itu kebanyakan orang sudah membuat robot. Nah, bagaimana kan terus robot itu dibilang katanya dapat merubah peran manusia, dapat mengambil peran. Nah, bagaimana menurut Abu tentang hal itu? Apakah mungkin bagaimana supaya robot bisa tidak seimbang dengan manusia? Oke, jadi gini, kalau kemarin ini saya masuk di topik pembahasan AI. Jadi bagaimana robot yang kita bilang adalah robot yang sudah ada AI-nya, nah jadi bukan robot yang hanya casing toh. Jadi bagaimana supaya robot itu tidak mengambil alih perannya manusia. Kita kembali lagi bahwa robot itu dibuat untuk membantu manusia. Jadi misal nih kayak sekarang di COVID ini, daripada kita turunkan langsung manusia yang bernyawa dan itu resikonya sangat tinggi untuk terjun dalam merawat pasien COVID, kan lebih baik kita pakai si robotnya tadi yang dia mau dikasih virus apa juga kecuali virus komputer baru rusak. Toh kalau virus COVID mah dia enggak apa-apa. Jadi kita kembalikan ke tujuan awalnya bahwa robot itu dibuatnya untuk membantu pekerjaannya manusia. Jadi usahakan dia itu nanti tidak mengambil ahli yang betul-betul nanti malah robot yang jadi bos. Ibu, belum tidak selesai. Sedikit lagi, Rizky. Oke. Jadi sepertinya Rizky sudah bosan. Salah Rizky. Jadi Ya Bu, ada temanku di luar Bu. Oke, jadi kita kembali lagi ke tujuan awalnya. Jadi tidak boleh betul-betul menggantikan. Jadi kalaupun menggantikannya ya tadi yang betul-betul yang resikonya tinggi daripada manusia yang terjun, mending robotnya tadi. Tapi jangan mengambil alih. Gitu Narisma? Iya Bu, paham Bu. Oke. Baik, seperti biasa di akhir silahkan dinyalakan videonya karena saya mau absen, mau screenshot, upload ke ini. Soalnya belum ada lagi tuh absen chatnya. Silahkan diaktifkan, saya mau screenshot dan untuk absen hari ini. Sudah semua. Saya tunggu semuanya sudah baru saya capture. Ibu sabar gayam Ibu. Tunggu semua dulu. Ayo silakan diaktifkan kameranya. Nggak seru baru bangun tidur Riki. Aduh. Tidak nak. Tidak. HP baru. Oke, halaman pertama nah. 1, 2, 3, smile. Oke, nanti saya kirim ke grup. Itu baru halaman pertama, tunggu dulu. Zoom. Oke, halaman kedua. Biasanya tuh biasanya tuh yang ini, yang nggak tampil tuh biasanya kalau bukan jaringan dia tidur. Jadi ketika disuruh tampilkan udah nggak kelihatan orangnya. Oke, 1, 2, 3. Sip. Oke, terima kasih untuk hari ini. Tugasnya ada tuh sudah dibaca di slide? Atau perlu saya jelaskan? Ya Bu, sudah. Jelas kita? Nanti akun jelas. Jelas kita? Jadi nanti akun Instagramnya untuk login. Akun Instagram untuk login saya kirim ke grup WA. Jadi nanti kalian login. Nanti per kelompok silahkan diupload videonya. Jadi nanti dalam satu video, satu kelompok, tolong muncul semua anggota kelompoknya, karena itu yang mau dinilai. Nah? Oke, cukup sekian untuk hari ini. Terima kasih. Sampai ketemu pekan depan lagi. Terima kasih Bu. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.